Ya, baik, selamat siang, sahabat oleh juara UTBK. Saat ini kita akan membahas TO8, Bahasa Indonesia untuk soal pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, pada layar sudah terlihat ada 2 soal. Nah, pertanyaannya adalah, perhatikan kalimat ke-1, ekstrem. Nah, apakah A, tidak perlu diperbaiki, B, aneh, C, lazim, D, ganjil, atau E, luar biasa? Nah, untuk definisi dari aneh sendiri, aneh itu kebalikan dari kata tidak lazim. Jadi jarang digunakan. Sementara lazim itu untuk penulisan yang digunakan pada umumnya. Ya, sementara ganjil itu sama dengan aneh. Dan yang terakhir, luar biasa, ini tidak dipergunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab ekstrem, ini diambil dulu dari kata serapan. Ekstrem itu diambil dari bahasa Inggris extreme. Nah, yang sepola dengan ekstrem adalah penulisan kompleks. Ya, kita lihat bagaimana perubahannya. Ya, untuk kompleks yang berubah adalah huruf C, dan yang berubah adalah huruf X. Sehingga ketika ekstrem menjadi X sama seperti ini. Nah, bunyinya masih tetap trem, bukan trim. Jadi jawabannya adalah sudah tepat, tidak perlu diperbaiki. Ya. Berikutnya adalah soal untuk nomor 2. Ya, nomor 2 di sini, Papua termasuk letak geografis. Letak geografis yang berkaitan dengan nama diri. Tanpa disertai dengan kota, daerah, pulau, dan lain sebagainya, kata Papua ditulis kapital untuk huruf awalnya dan tidak harus dimiringkan ataupun dikasih tanda baca lain. Jadi nomor 2 itu perlu diperbaiki, jawabannya adalah yang ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya, baiklah. Masuk ke soal berikutnya. Saya menunggu. Ya. Ya, kita perbesar dulu soalnya. Ya. Soal untuk nomor 3. Ya.
di dalam soalnya adalah istilah yang bermakna sama yang dipakai dalam pasangan kalimat kecuali. Nah, fokus ke makna kalimat yang sama berarti perhatikan masing-masing di tiap kalimat. Ya, jawaban untuk nomor 3 memang perlu ketelitian dan harus dilihat masing-masing per kata. Coba kita perhatikan kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 14. Nah, makna kata apa saja yang sama? Ya, coba dilihat secara saksama. Ya, muncul penggunaan kata ampuh. Kemudian perhatikan baik-baik untuk kalimat nomor 14-nya. Muncul penggunaan kata efektif. Nah, ampuh dan efektif dalam konteks kalimat itu memiliki makna sama. Berikutnya, perhatikan kalimat nomor 4 dan 16. Ya, di kalimat nomor 4 kita temukan kata komponen, dan di kalimat ke-16 padanannya dengan kata unsur. Ya, komponen dan unsur memiliki sinonim atau persamaan kata. Berikutnya, nomor 5 dan 8. Kalimat nomor 5, di sini ada kata pasien, sementara di kalimat ke-8 ada pasien juga. Dan di kalimat kelima muncul lagi kata penderita. Pasien, pasien, dan penderita itu memiliki makna yang sama. Sementara yang berikutnya terakhir, kalimat 15 dan 17. Di kalimat 15 di sini muncul kata resistansi, dan berikutnya di kalimat 17 muncul adanya kata kekebalan. Menolak, kebal berarti juga tahan. Jadi dari poin A sampai E yang tidak ditemukan adanya padanan kesamaan atau sinonim, jawabannya adalah yang B, 10 dan 11. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal ini sebenarnya tidak harus terkait dengan teks yang tadi. Soal ini adalah soal mandiri, di mana kita fokus bahwa pertanyaannya adalah setelah aksi pembumi hangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Bentukan kata ini biasanya dilihat dari tipe apa? Imbuhan. Imbuhan itu nama lainnya adalah afiks. Ya, ini termasuk gabungan kata.
Berasal dari kata bumi dan hangus. Nah, kemudian mendapatkan imbuhan pe di depan dan akhiran an di akhir, maka yang ini dirangkai nulisnya, jangan dipisah ataupun di strip. Berarti yang punya tipe yang sama seperti pembumi hangusan, ya tepat. Kita lihat yang imbuhan pe an, ini adalah yang pengambing hitaman. Betul, jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, soal nomor 5. Sama seperti soal nomor 4 yang tadi dibahas, bahwa soal 5 ini tidak terkait dengan teks. Ya, kita langsung lihat apa yang diminta. Pertanyaannya adalah allomorph. Allomorph ini adalah variasi bunyi. Variasi bunyi. Namanya variasi berarti dia punya macam-macamnya. Contoh, me, imbuhan me selalu akan bertemu dengan n kurung, artinya nasal. Nasal ini dia punya variasinya. Bisa me dalam tampilan me itu sendiri, bisa mem, bisa men, kemudian bisa meng, kemudian bisa juga men, kemudian bisa juga menge. Artinya apa? Me itu variasinya banyak. Nah, di sini adalah yang tidak punya allomorph. Artinya tidak punya variasi. Di antara A sampai E, mana yang tidak punya variasi? Ya, biasanya imbuhan awal ya. Karena imbuhan akhir itu tidak berpengaruh. Ya, jawabannya betul. Adalah yang A. Ketika ada kata yang ada imbuhan di, kata itu akan tetap dipakai dengan kata dasarnya, huruf dasarnya. Tidak akan mungkin berubah. Memukul nggak jadi mempukul, tapi memukul. Karena kata SP, P-nya hilang. Itu variasi bunyi dari me. Tapi ketika dia dipasifkan, tidak akan berubah jadi dimukul, tapi dipukul. Begitu juga dengan imbuhan ke, begitu juga dengan imbuhan se. Sementara yang lain seperti ber, ter, per, me, apalagi itu termasuk allomorph. Nah, kenapa yang E tidak dipilih? Nah, E ini adalah imbuhan akhir. Karena biasa yang berpengaruh, allomorph itu adalah di awal. Seperti itu. Ya, soal nomor 6, penulisan partikel. Di dalam bahasa Indonesia ini, kata partikel terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Ada partikel lah, kah, tah. Ketika ada rangkaian strip, artinya lah, kah, tah itu berhubung atau bersambung dengan kata yang diikuti. Contoh, apalah, apakah, apatah. Tidak boleh ada spasi. Khusus semua kata yang berakhiran lah, tah, kah, ini nulisnya dirangkai. Sementara yang kedua, partikelnya adalah partikel per. Ya. Untuk per ini sama penulisannya dengan pun. Ada yang digabung, ada yang dispasi. Nah, yang membedakan apa? Per itu
nulis gabung kalau menandakan pecahan. Contohnya 1/2. Kalau ditulis 1/2 atau 1/nya gabung per 2. Atau kalau mau dirangkaikan dari awal 1/2. Artinya per di sini adalah pecahan. Ya, jadi kalau pecahan gabung. Nah, sementara kapan per itu di spasi? Per itu di spasi kalau menandakan apa? Ya, tepat. Kalau menandakan non pecahan. Ya, non pecahan. Seperti bagaimana? Contoh, misalkan di sini kita mau menulis, misalkan per itu artinya mulai, misalkan. Misalkan 1/1 siswa hadir. Nah, 1/1 di situ maknanya bukan pecahan, tapi 1/1 itu maknanya apa? Ya, betul. Demi. 1 demi 1 siswa hadir. Nah, itu kalau menyatakan yang pertama demi. Yang kedua, di spasi itu kapan? Kalau menyatakan, ya betul, tiap. Misalkan, saya belajar per hari. Nah, per di sini, dia memosisikan diri sebagai apa? Tiap. Demi, tiap. Nah, satu lagi, per kapan di spasi? Ya, ketika bukan non pecahan. Kaitannya dengan apa? Iya, betul. Mulai. Ya, misalkan. Per tanggal 1 April. Nah, artinya apa? Per itu di sini bukan pecahan, tapi artinya mulai. Jadi kapan di spasi? Kalau bukan pecahan. Itu menandakan tiap, menandakan demi, dan yang terakhir mulai. Ya, itu untuk per. Dan terakhir untuk pun. Pun ini memiliki kesamaan. Kesamaannya dengan apa? Kesamaannya dengan yang tadi disebutkan, yaitu per. Nah, pun itu kapan digabung? Kalau kata dasarnya berupa konjungsi. Dan kapan dispasi? Kalau yang non konjungsi. Jadi kalau misalkan kata dasarnya adalah konjungsi, maka digabung. Tapi kalau bukan konjungsi, ada spasi. Kalau tadi untuk yang pecahan dan non pecahan, kalau yang sekarang konjungsi dan non konjungsi. Contoh, misalkan kata dasarnya adalah apa. Kata dasarnya adalah atau. Nah, ini memakai pun. Nah, kata atau dan apa, mana yang termasuk konjungsi? Ya, betul. Yang termasuk konjungsi adalah yang atau. Kenapa yang apa? Apa itu kata tanya. Berarti kalau atau, kata dasarnya konjungsi, maka dia gabung. Ataupun. Tapi kalau misalkan apa, kata dasarnya bukan konjungsi, maka apapun tepat sekali. Berarti partikel fokus di 3 hal. Lah, kata, per, dan pun. Oke, kembali ke soal. Maka soal di sini adalah penulisan partikel yang benar. Oke, tadi sudah dibahas. Lah kata adalah partikel selangkai. Berarti ini udah salah. Harusnya gabung. Siapakah gerangan? Lah kata itu gabung.
Apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Apapun itu bukan konjungsi. Pun hanya akan gabung kalau kata dasarnya konjungsi atau menandakan konjungsi. Jangankan 2 kali, sekalipun. Sekali itu sekali, 2 kali itu bukan konjungsi. Berarti ini juga salah. Berarti pun yang mana yang tepat? Betul sekali. Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kata dasar dari walaupun adalah kata iya betul, dari kata walaupun. Jadi gabung. Pun sebagai konjungsi digabung dan pun sebagai konjungsi di spasi. Baik sahabat Ole yang masih setia untuk mendengarkan pembahasan ini, di soal pengetahuan ini masih ada sisa 3 soal lagi. Ya, mudah-mudahan sampai materi tersebut bisa menambah wawasan untuk mengkaji kembali materi-materi apa yang perlu dipersiapkan menghadapi UTBK ini. Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk soal pengetahuan. Triknya adalah hafalkan atau pahami soal-soal yang sering muncul, tipenya yang sama, seperti yang tadi disebutkan. Ya, soal nomor 7. Soal nomor 7. Oke. Kata yang harus diperbaiki pada teks di atas adalah, ya, diperbaiki berarti ada kesalahan dalam penulisan. Ya, di antara A, B, C, D, E, mana yang salah penulisannya? Masyhur betul, like betul. Menahbiskan dari kata tahbis, kata SP luluh. Menahbiskan. Mara bahaya. Nah, mara bahaya itu harusnya di spasi. Menahbiskannya betul, tapi marah bahayanya aja yang salah. Pasca kemerdekaan, masyhur betul, like-nya menahbiskan betul. Berarti jawabannya antara B sama C. Kalau yang B ini, oh marah bahaya, maaf. Marah bahaya digabung, betul ya. Jadi menahbiskan, marah bahaya itu udah betul. Nah, berarti mana yang salah adalah penggunaan, ya betul, pasca kemerdekaan. Oke, ini namanya gabungan kata kombinasi. Tergabung dari 2 kata, yang satu terikat, yang satu berdiri sendiri. Oke, kita bahas yang pasca. Pasca ini punya kemiripan dengan kata tuna, a, anti, pro, antar, maha. Nah, kata-kata yang ini ada syarat penulisannya. Kapan kata ini terikat? Kapan kata ini terpisah? Terikat itu dicatat baik-baik, berlaku untuk keseluruhan, adalah ketika yang kata kedua yang diikutinya adalah kata dasar. Kecuali kata esa. Contohnya kalau maha. Maha plus kasih. Nah, maha kasih itu gabung ya. Nah, maha kasih itu gabung. Ya. Kemudian antar. Antar dengan siswa misalkan. Antar siswa gabung. Antar kota gabung. Antar daerah gabung. Pasca misalkan. Pasca lulus. Pasca lulus juga gabung. Karena kata dasar. Tuna. Tuna netra. Gabung. Biotik. Anti. Anti narkoba misalkan ya. Gabung. Pro. Aktif. Ini gabung. Nah, catatannya kapan digabung? Catat. Ketika berhadapan dengan kata dasar. Tapi selain esa ya. Karena kalau maha esa itu nulisnya maha esa. Karena penanda ketuhanan. Sementara yang lain gabung. Maha kasih, maha agung, maha adil, dan seterusnya. Nah, berikutnya, kapan dipisah? Ini kita ambil satu contoh saja. Kapan dipisah? Ketika bukan kata dasar atau kata berimbuhan. Contohnya, misalkan di sini penulisan maha kasih itu kan kata dasar. Tapi kalau misalkan maha pengasih, itu berarti spasi ya. Pengasih itu spasi.
Kenapa? Karena sudah peimbuhan. Ya. Atau contoh lagi, misalnya di sini pasca lulus, tapi kita nulis pasca kelulusan. Itu juga spasi. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah kata dasar selain kata esa gitu. Jadi kata berimbuhan semuanya harus spasi. Sama dengan kata esa, kata dasar yang nyeleneh sendiri. Dia harus terpisah karena menyatakan ketuhanan. Berikutnya, oh kehapus ya. Kapan harus digabung pakai tanda hubung? Nah, kalau misalkan huruf di depannya adalah huruf kapital atau singkatan. Contohnya misalkan pro. Pro-nya misalkan ada kata Indonesia nih di sininya. Indonesia. Ini nggak boleh tiba-tiba I-nya nyeleneh di tengah-tengah kapital, tapi apa? Gabungkan dengan tanda hubung. Atau misalkan dengan kata singkatan, misalkan anti, antinya kecil ya, karena di tengah-tengah kalimat. Misalkan anti. Anti apa? Anti KKN. Nah, ini berlaku untuk semua, mau di maha, pratuna, dan seterusnya. Nah, kenapa sih kata-kata yang kombinasi ini, dia itu punya rincian penulisan yang berbeda dengan kata gabungan yang lain? Nah, karena gini, kita ambil kata tuna aja, sama netra, dan kata-kata yang lainnya yang tadi disebutkan. Nah, kata tuna ini, dia kalau bergabung artinya tidak apa, tidak melihat. Nah, yakin kan ketika dia berpisah dengan kata netra, ada tuna dan ada netra. Nah, si tuna ini artinya jadi lain, ikan. Masa ikan melihat? Ya, karena apa? Kalau ikan, kalau netra, itu tanpa tuna pun netra artinya penglihatan. Sementara yang tunanya, nah makanya kenapa dikatakan gabungan kombinasi, karena dia harus nempel dengan kata yang berikutnya. Kalau tidak nempel, dia punya kata sendiri. Seperti itu. Sama dengan kata abiotik. Nah, biotiknya, kalau dia sendirian masih bisa berdiri sendiri. Namanya hidup kan? Artinya hidup. Sementara dia akan punya arti tidak kalau dia terikat. Kalau dia tidak terikat, artinya bisa abjad awal, abjad A. Bisa juga vokal, huruf hidup. Bisa juga kalau di bahasa Sunda itu A itu untuk gelar, untuk saudara laki-laki. Bisa juga kalau diartikan dalam bahasa Inggris, kalau dimiringkan itu sebuah, dan lain sebagainya. Jadi, namanya dikombinasikan, maka dia harus punya teman gandengan. Tidak boleh berpisah, kecuali kalau yang dihadapinya itu huruf kapital, awal, ataupun singkatan. Ya, begitu sahabat. Oleh, ya, untuk jawabannya, jadi kita bisa lihat yang mana yang salah ya tadi ya. Jawabannya yang pasca kemerdekaan. Kenapa nggak boleh tanda pisah? Karena tadi fungsi yang ada hubung itu kalau di hadapannya adalah huruf kapital. Sementara kemerdekaan itu kecil penulisannya. Ya. Ya. Soal nomor 8. Dua soal terakhir untuk soal materi pengetahuan bahasa Indonesia. Oke, ini muncul lagi kata rujukan. Namanya kata rujukan berarti dia bukan kata utama. Dia merujuk ke kata sebelumnya. Nah, dispesifikan adalah kata tersebut. Kita lihat kata di kalimat ke-6. Kita ambil kata tersebut dari kalimat
Keenam. Ya, kata tersebut ini ya. Salah satu hal yang mengubah gaya hidup tersebut adalah internet. Apa yang dibicarakan? Di nomor 5 adalah berbicara tentang KPKP di Jakarta, hadir sebagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif media sosial. Di kalimat sebelumnya ada zaman sekarang, walaupun tidak lepas dari musik, gaya hidup generasi milenial berbeda. Di kalimat ketiganya, hiburan utama yang ditawarkan di KPKP tidak lepas dari kehadiran musik. Nah, yang sering diulang-ulang di kalimat sebelumnya adalah musik, musik. Nah, ini musik ya. Musik juga. Kemudian di kalimat kedua juga ada kata musik. Ya, berarti salah satu hal yang mengubah gaya hidup tersebut adalah internet. Gaya hidup apa? Yaitu bukan foto atraktif di media sosial. Yang lebih tepatnya adalah yang dominasi musik. Ya, tepat. Baiklah sahabat Oleh, tersisa satu soal lagi untuk materi ini. Dan soal terakhir itu berkaitan dengan kelemahan kalimat di paragraf kedua. Ya, dibaca secara seksama untuk melihat adanya kelemahan dari kalimat. Pastikan kata tersebut yang dimiringkan, yang merupakan penegasan jawaban, itu adalah kata yang tidak tepat penggunaannya. Selain itu adalah konjungsi, misalnya itu preposisi yang merinci, dipahami itu kata kerja pasif, di itu sebagai preposisi, dan dengan demikian ini juga sama seperti yang A, itu sebagai konjungsi, konjungsinya konjungsi antar kalimat. Ya, tinggal mencocokkan kata-kata tersebut apakah layak atau tepat dipertahankan di dalam teks. Kita lihat nomor 11. Selain itu, orang okolok juga diberi beberapa kerjaan. Berarti selain itu tuh menegaskan kalimat sebelumnya. Tepat dijadikan sebagai konjungsi? Tepat, karena menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian yang B itu kalimat di kalimat 9. Tadi misalnya itu adalah untuk rincian. Ya, ketika dia ditempatkan di awal, yang penting ingat ada koma. Meskipun memang secara struktur, misalnya contohnya itu sebenarnya lebih tepat di konjungsi tengah kalimat. Tapi ketika dia ditegaskan dengan tanda koma di awalnya, artinya apa? Dia sebagai konjungsi. Berarti S-nya itu tetap ada, keluarga kolok dibebaskan. Berarti SP-nya udah jelas. SP-nya masih tetap ada. Kecuali kalau komanya hilang, berarti misalnya sampai titik itu berarti konjungsi, bukan kalimat. Berarti yang B juga tepat. Yang C, penggunaan kata dipahami pada kalimat ke-8. Kehidupan orang kolok yang berbeda, yang berada dalam kemiskinan, dipahami warga dengan yang bercukupan. Nah, dipahami atau memahami. Memahami warga nggak akan mungkin tepat ya. Berarti betul pasif, dipahami warga dengar yang berkecukupan. Berarti betul. Yang D-nya itu di kalimat ke-10. Seperti diketahui, Bali ada cukup banyak ritual. Bali ada cukup banyak ritual Hindu yang rutin dilakukan. Nah, Bali itu adalah tempat. Lebih tepatnya, kalau dia bukan menjelaskan Bali sebagai daerahnya, ya, berarti
preposisi di itu layak mengikuti kata Bali di depan. Harusnya seperti diketahui, di Bali ada cukup banyak ritual Hindu. Jadi ada cukup banyak ritual. Subjeknya bukan lagi Bali, tapi ritualnya itu. Nah, sementara yang dengan demikian, asal itu adalah kalimat menyimpulkan, diperbolehkan. Nah, ini ada diletakkan di akhir kalimat. Berarti ini menandakan simpulan. Boleh diletakkan? Boleh, asal ada tanda baca. Iya, tepat. Berarti juga benar. Mana yang salah? Ya tadi. Baliknya jangan diposisikan sebagai subjek, tapi posisikan sebagai keterangan. Seperti itu. Ya, baiklah sahabat oleh. Nampaknya materi untuk pemahaman bahasa Indonesia soal 1 sampai 9 sudah selesai. Ya, sahabat oleh para jawara UTBK, demikianlah bahasan hari ini. Terus berjuang, sebab tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Ya, jangan lupa nanti malam kalian harus coba lagi dan buat latihan terus di uji mandirinya ya. Ikuti dan latihlah dirimu dengan panduan yang ada di buku paket kejar oleh dan tentunya di sesi tutorial manfaatkan. Ya, belilah paket kejar oleh ya, supaya tidak ketinggalan materi apa saja yang akan dibahas ya, karena di sana sudah lengkap. Atau bagi yang belum membeli paket kejar, boleh manfaatkan bimbel online Rumah Belajar Daniel. Ya, sekian kami dari Rumah Belajar Daniel. Salam. Yes, I can. Halo Sobat Oleh dimanapun berada, sekarang kita akan membahas tryout 8, latihan UTBK Bahasa Inggris ya. Yuk, kita sama-sama lihat teks 1 tentang tea tree oil. Tea tree oil can kill bacteria and fungi. Minyak pohon teh dapat membunuh bakteri dan jamur. It comes from the evergreen leaves of the Australian Malelacca alternifolia tree. Minyak pohon teh ini berasal dari pohon Malelacca alternifolia dari Australia, yang daunnya selalu hijau. Tea tree oil has been used as complementary therapy in surgery, burn care, and dental care. Minyak pohon teh ini sudah digunakan sebagai terapi tambahan pada operasi, luka bakar, dan perawatan gigi. Numerous tea tree oil body care products are available, including soap, shampoo, toothpaste, lip balm, topical cream used on the skin, and essential oil. Banyak tersedia produk perawatan tubuh yang terbuat dari minyak pohon teh ini, termasuk sabun, shampoo, pasta gigi, pelembab bibir, krim yang digunakan dari luar, dalam hal ini dioles pada kulit, dan minyak terapi. What is tea tree oil used for? Untuk apa sebetulnya minyak pohon teh ini? People usually use tea tree oil to treat minor cuts, burns, acne, athlete's foot, mild fungal nail infections, vaginal yeast infections, and lung problems when they add the oil to a bath or vaporizer. Jadi orang-orang biasanya menggunakan minyak pohon teh ini untuk menangani luka bakar ringan atau luka potong ringan, jerawat, kutu air, infeksi kuku ringan yang disebabkan oleh jamur, infeksi pada daerah kewanitaan akibat jamur, dengan cara menambahkannya
kepada air mandi atau ke alat uap. Although there is little research on tea tree oil, some studies suggest that it is safe and often effective for the prevention and treatment of infection. Walaupun hanya ada penelitian yang sedikit mengenai minyak pohon teh ini, beberapa penelitian menyarankan atau berkata bahwa pemakaian minyak pohon teh ini aman dan seringkali efektif untuk pencegahan dan pengobatan infeksi. Experts consider tea tree oil to be safe as a topical treatment, and you can apply it directly to the skin on a daily basis. Para ahli berkata bahwa minyak pohon teh ini aman sebagai obat-obatan yang dipakai di luar atau dioles. And you can apply it directly to the skin on a daily basis. Dan kamu bisa mengoleskannya pada kulit setiap hari. When applied to the skin in its pure form, tea tree oil seldom causes irritation. Ketika dioles pada kulit dalam bentuknya yang murni, minyak pohon teh ini jarang menyebabkan iritasi. But some people develop an allergic rash or contact dermatitis. Tetapi pada beberapa orang bisa menyebabkan ruam akibat alergi. If you are concerned that you might develop a rash, try the oil first on a small area of the skin. Kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa terkena ruam, coba oleskan minyak itu pada area kulit yang sedikit. You can also dilute tea tree oil with vegetable, olive, or almond oil. Kamu juga bisa mengencerkannya dengan menggunakan minyak tumbuh-tumbuhan, minyak zaitun, atau minyak almond. Tea tree oil is not safe to take by mouth. Jadi minyak pohon teh ini tidak aman untuk diminum. It is not recommended for use in the ears because it may cause damage to the inner ear. Juga tidak direkomendasikan untuk digunakan di dalam telinga karena dia bisa merusak bagian dalam telinga. The U.S. Food and Drug Administration, or FDA, does not regulate tea tree oil in the same way it regulates medicines. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak meregulasi minyak pohon teh ini dengan cara yang sama seperti meregulasi obat-obatan. It can be sold with limited or no research on how well it works. Minyak pohon teh ini dapat dijual dengan riset yang sangat sedikit atau bahkan tanpa riset terhadap seberapa baik efek minyak tersebut. It is deemed essential to tell your doctor if you are using an alternative product, if you are thinking about combining one with your conventional medical treatment. Ada anggapan penting untuk memberitahu dokter kamu kalau kamu menggunakan produk-produk alternatif atau kamu mau mengkombinasikan atau menggabung minyak pohon teh ini dengan perawatan medis konvensional. It may not safe to forgo your conventional medical treatment and rely only on an alternative product. Jadi tidaklah aman untuk menghentikan perawatan medis konvensionalmu dan bergantung hanya kepada produk alternatif. Nah, itulah bacaan teks pertama. Mari kita lihat soal nomor 1. Which of the following reflects the author's attitude toward the topic of the passage? Jadi bagaimana sikap si penulis terhadap cerita ini? Apakah skeptis? Ya, pilihan yang A. Kita tahu dari cerita tadi bahwa si penulis ini tidak skeptis. Atau apakah dia indifferent?
Indifferent itu artinya acuh tak acuh, juga tidak sepertinya ya. Atau favorable, atau dia menyukai, sepertinya kurang tepat. Atau concerned, artinya peduli. Atau conflicting, atau menentang. Dalam hal ini, yang paling tepat sepertinya adalah concerned, atau dia peduli dengan pemakaian minyak pohon teh ini. Seperti bisa dilihat pada kalimat-kalimat berikut. If you are concerned that you might develop a rash, try the oil first on a small area of skin. You can also dilute tea tree oil with vegetable, olive, or almond oil. Juga bisa dilihat pada kalimat ini. Tea tree oil is not safe to take by mouth. It is not recommended for use in the ears because it may cause damage to the inner ear. Juga pada paragraf terakhir, it is deemed essential to tell your doctor if you are using an alternative product or if you are thinking about combining one with your conventional medical treatment. It may not be safe to forego your conventional medical treatment and rely only on alternative product. Jadi jawabannya adalah D, concerned. Kita lihat soal nomor 2. The passage can be best summarized as, jadi di sini yang ditanya adalah rangkuman teks ini. Kita lihat pilihan yang A. Tea tree oil is used for the production of various care products, including toiletries, topical ointment, and essential oil. Apakah teks ini mengenai digunakan untuk produksi beberapa produk perawatan? Sepertinya tidak. Ya, pilihan yang B. There has been little research on tea tree oil, some of which suggest that it is safe and often effective for the prevention and treatment of infection. Jadi katanya riset tentang minyak pohon teh ini hanya sedikit. Dan beberapa di antaranya menyarankan bahwa dia aman. Sampai sini juga kita bisa simpulkan bahwa pilihan B ini salah karena tidak ada bukti bahwa pemakaian minyak pohon teh ini aman. Ya, kita lihat pilihan C. Experts consider tea tree oil to be safe as a topical treatment and you can apply it directly to the skin on a daily basis. Para ahli menganggap minyak pohon teh ini aman sebagai obat luar. Dan kamu bisa menggunakannya langsung pada kulit setiap hari. Sepertinya pernyataan ini benar, tapi itu bukanlah rangkumannya. Itu hanya disinggung pada bagian kecil di teks ini. Ya. Pilihan D, tea tree oil in a moderate amount can be used as an effective alternative treatment for skin problem where necessary precautions are taken. Jadi minyak pohon teh ini dalam jumlah tertentu itu bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif yang efektif untuk masalah kulit ketika tindakan-tindakan kewaspadaan itu dilakukan. Hal ini benar. Ya. Tindakan kewaspadaan seperti misalnya harus memberitahu kepada dokter kalau kamu menggunakan obat atau minyak pohon teh ini, itu salah satu tindakan pencegahannya. Jadi, bisa kita lihat pada kalimat berikut, expert consider tea tree oil to be safe as a topical treatment and you can apply it directly to the skin on a daily basis. Dan juga pada paragraf terakhir, it is deemed essential to tell your doctor if you are using an alternative product or if you are thinking about combining one with your conventional medical treatment. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lihat soal nomor 3 sekarang. Based on the passage, the possible allergic effect of tea tree oil will lessen if it is. Jadi berdasarkan berdasarkan bacaan ini, efek alergi yang memungkinkan
dari penggunaan minyak pohon teh ini akan berkurang jika, bisa kita lihat pada bacaan ini, if you are concerned that you might develop a rash, try the oil first on a small area of skin. You can also dilute tea tree oil with vegetable, olive, or almond oil. Jadi, jawabannya adalah E. If it is mixed with vegetables, olive, or almond oil. Baik, kita sekarang masuk ke teks kedua. Everyone likes to group things. Setiap orang suka mengelompokkan benda-benda. Language students group as verbs, nouns, and so on. Murid-murid yang mempelajari bidang bahasa mengelompokkan beberapa kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Collections of words are classified as phrases or clauses or sentences, and these again are reclassified according to their function. Dan sekumpulan kata-kata tersebut juga diklasifikasikan sebagai frasa atau klausa atau kalimat-kalimat. Dan hal ini kembali diklasifikasi ulang menurut fungsi-fungsi mereka. In the same way, botanists classify plants as algae or fungi or gymnosperms, etc. Ya, dengan cara yang sama, para ahli tanaman mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan sebagai alga atau jamur atau tumbuhan berbiji terbuka dan sebagainya. Zoologists classify animals as vertebrates and invertebrates. Para ahli hewan mengklasifikasikan hewan sebagai vertebrata dan invertebrata. The vertebrates can be further classified as mammals, reptiles, birds, fish, etc. Hewan vertebrata lebih jauh diklasifikasikan sebagai mamalia, reptil, burung, ikan, dan sebagainya. Classification enables us to keep hold of more information, and if it is based on the right data, enables us to understand better the ideas we are studying. Jadi klasifikasi memampukan kita untuk tetap mengingat lebih banyak informasi, dan jika didasari oleh data yang benar, memampukan kita untuk mengerti lebih baik hal-hal yang sedang kita pelajari. Chemists are no exception. Para ahli kimia juga tidak terkecuali. The chemical classification of materials, if it is based on a good system, should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Jadi klasifikasi zat-zat kimia, jika didasari dengan sistem yang bagus, juga bisa memampukan kita untuk mengerti lebih baik banyak zat-zat yang ada di dunia ini. What is to be the basis of our classification? Jadi apa dasar klasifikasi kita? Perhaps the most obvious is appearance. Mungkin yang paling jelas adalah tampilan luar. Materials could be classified as solid, liquid, or gas with some mixed types as, for example, mud being solid or liquid material and steam a liquid or gas material. Jadi zat-zat itu bisa diklasifikasikan sebagai benda padat, benda cair, atau gas dengan tipe-tipe yang campuran, seperti misalnya lumpur. Apakah itu padat atau cair? Dan steam atau uap air, sepertinya campuran antara benda cair dan gas. Appearance could enable us to subdivide our main classification groups a little further. Jadi tampilan luar itu bisa memampukan kita juga untuk
membagi lagi kelompok klasifikasi utama tadi lebih jauh. Ya, the solid may be green or black, powdery or crystalline. Jadi benda padat itu bisa berwarna hijau atau hitam, ya, bisa berbentuk serbuk atau kristal. Ya, the liquid may be colored, oily, thick or free flowing. Cairan itu bisa berwarna, berminyak, kental atau sangat encer. The gas may be colored. Gas bisa berwarna. However, we soon realize that many probably quite different materials have the same appearance. Tetapi kita juga akan menyadari bahwa banyak zat-zat yang cukup banyak perbedaannya memiliki tampilan yang sama. Both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gas. Udara dan gas karbon monoksida yang itu gas karbon monoksida adalah tidak berwarna dan gas-gas yang tidak berbau. But we would not like to group them as the same thing. Tapi tentu saja kita tidak akan mengelompokkan mereka sebagai pada kelompok yang sama. Ya, many different liquids are colorless. Ya, water-like materials. Jadi banyak cairan yang berbeda-beda itu tidak berwarna. Ya, materi-materi atau zat-zat yang berbentuk seperti air. Mari kita lihat soal teks kedua ini sekarang. Soal nomor 4. The examples provided in paragraph 2 clarify that. Jadi contoh-contoh yang ada di paragraf kedua itu menjelaskan bahwa ya, seperti tadi kita lihat pengklasifikasian dalam bidang kimia ini cukup kompleks. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat dari kelima opsi ini adalah pilihan D. Chemistry materials have more complicated classification. Baik, kita lihat soal nomor 5. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of. Nah, jadi pertanyaan ini maksudnya seperti ini. Paragraf yang ada di bawah teks ini kira-kira itu akan membicarakan tentang apa? Caranya adalah kita harus membaca kalimat terakhir, lalu kita pikirkan apa yang memungkinkan untuk menjadi teks terakhir, artinya harus berkesinambungan, lalu kemudian kita memilih opsi yang ada. Ya. Baik, kita lihat kalimat terakhir adalah both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. Many different liquids are colorless, water-like materials. Jadi, kemungkinan besar paragraf di bawahnya akan membicarakan mengenai zat-zat cair dan gas. Jadi, isinya adalah yang pilihan C, liquids and gases. Soal nomor 6. How does the author organize these ideas? Bagaimana penulis ini mengatur ide-idenya atau pemikiran-pemikirannya. Artinya, apa yang dia bicarakan di paragraf 1, kemudian apa yang dia bicarakan di paragraf kedua. Pada paragraf 1, si penulis ini membicarakan mengenai banyak orang-orang pada bidang yang berbeda-beda mengklasifikasikan hal-hal yang dipelajarinya. Dan pada paragraf kedua, diceritakan secara lebih kuat atau lebih detail bagaimana seorang ahli kimia mengklasifikasikan bidang zat-zat materi-materi di dalam bidang kimia. Jadi jawabannya adalah D. Presenting the strengths of the main idea. Oke, begitulah Sobat Oleh pembahasan
tryout 8. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya.